Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tema yang kami ambil, kehidupan setelah kematian itu nyata. Berikut nama anggota, saya sendiri dengan Muhammad Ramadan, serta teman kami ada Apris Suyatno, Arianto, Bagus Setiawan, Eko Wahyu Fitrianto, Mahmudin, dan Muhammad Sakur. Kok ini gue nggak itu ya? Bentar. Untuk slide pertama dibacakan oleh teman saya. Eko Wahyu Fitrianto. Eko Wahyu Fitrianto. Mana sih Eko? Satu, kematian. Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan. Ketiadaan nyawa dalam organisme biologis, semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen. Baik karena penyebab alami, seperti penyakit, atau karena penyebab tidak alami, seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Okay, next. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi, Qul innal mautal ladzi takirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dua, perspektif mengenai kematian. Kematian dalam perspektif agama Islam. Menurut perspektif Islam, kematian dianggap sebagai peralihan kehidupan dari dunia menuju kehidupan di alam lain. Kematian didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi hidup manusia secara keseluruhan. Al-Quran merupakan video terbaik yang paling representatif dalam mengungkapkan perspektif Islam mengenai kematian dan pasca kematian. Al-Quran memberikan perhatian yang cukup berpengaruh pada masalah ini dalam kehidupan individu dan masyarakat berbangsa. Bahkan Al-Quran sering menyandingkan antara keimanan pada Allah dalam keimanan pada hari akhir. Sehingga ditegaskan lagi bahwa keimanan pada Allah saja belum cukup bagi individu dalam mewujudkan kesempurnaan mental, ketenangan jiwa, dan kesolehan moral serta perilaku tanpa disertai keimanan pada akhir. Next. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Next, selanjutnya akan dibaca oleh Untuk kematian dalam perspektif psikologi, psikologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, perilaku, melihat kematian sebagai suatu peristiwa dahsyat yang sesungguhnya sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada segolongan orang yang memandang kematian sebagai sebuah malapetaka. Namun, ada pandangan yang sebaliknya, bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan ada kehidupan lain yang lebih mulia kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Maut merupakan luka paling parah untuk narasisme insani. Untuk menghadapi frustasi terbesar ini, manusia bertindak religius. Lister, tahun 1982. Ketiga, untuk kematian dalam perspektif remaja. Salah satu peristiwa hidup yang dihadapi remaja adalah kematian anggota keluarga dicintai atau kematian sendiri yang akan datang kepada mereka yang mengancam jiwa. Kematian bukan masalah yang biasa bagi remaja. Sekitar 4% remaja di Amerika Serikat kehilangan orang tua karena kematian sebelum mereka mencapai usia 18, dan 1,5 juta remaja tinggal di keluarga orang tua tunggal. Karena kematian US Bureau Census tahun 1993, Kocher dan Gudas tahun 1992 dengan tepat menyatakan bahwa asumsi remaja tentang kematian yakni tidak nyamanan remaja dengan kematian, bukan realitis kemampuan remaja untuk memahami dan mengatasi kematian sebagai akibatnya. Remaja memiliki kekhawatiran ketika berpikir tentang kematian dan kekhawatiran terhadap pertanyaan tentang kematian. Slide berikutnya akan dibaca oleh Bagus Setiawan. Bagus Setiawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kematian dalam konteks menguraikan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 28, yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu mengingkari Allah sedang kamu tadinya mati, kemudian dihidupkan olehnya, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Proses kematian berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sementara kepala beliau di pangkuan saya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pingsan beberapa saat dan tak lama kemudian ia sadar kembali. Lalu beliau menatap ke atas langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang paling mulia." Aisyah berkata, dengan demikian Rasulullah tidak memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami. Aisyah berkata, dengan demikian Rasulullah tidak memilih hidup lebih lama lagi bersama kami. Untuk slide berikutnya akan dibaca oleh teman saya, Arianto. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya Arianto akan melanjutkan slide berikutnya. Dalam keadaan mati mendadak,
sakaratul maut itu hanya terjadi sangat singkat, yang mengalaminya akan merasa sangat sakit. Karena kematian yang dihadapinya ketika itu diibaratkan oleh Nabi seperti duri yang berada dalam kapas dan yang dicabut dengan keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naziat surat 79 ayat 1 yang berbunyi wan nariyati harko, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Banyak ulama tafsir menunjukkan ayat ini sebagai isyarat kematian mendadak. Lanjut. Dalam keadaan mati mendadak, sedangkan lanjutan ayat tersebut yaitu ayat kedua yang berbunyi wan nasitoti nasto, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat ini sebagai isyarat kepada kematian secara perlahan. Kematian yang melalui proses lembut itu dinyatakan oleh ayat di atas sebagai dicabut dengan lemah lembut. Sama keadaannya dengan proses yang dialami seseorang pada saat kentut sampai dengan tidur. Pada tafsiran Fakhruddin Ar-Razi menyatakan ayat ke-42 surat Az-Zumar itu sebagai berikut. Yang pasti adalah tidur dan mati merupakan dua hal dari jenis yang sama. Hanya saja kematian adalah putusan hubungan secara sempurna, sedangkan tidur adalah putusan hubungan yang tidak sempurna. Bentar. Sorry. Nggak bisa. Untuk slide berikutnya akan dibaca oleh teman saya, Mahmudin. Kehidupan setelah kematian. Kematian dalam Islam bukanlah sesuatu yang buruk, karena di samping mendorong manusia untuk meningkatkan pengabdiannya dalam kehidupan dunia ini, kematian juga merupakan pintu gerbang untuk memasuki kebahagiaan abadi, serta mendapatkan keadilan sejati. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahwa kematian bukanlah ketiadaan hidup secara mutlak, tetapi ia adalah ketiadaan hidup di dunia. Dalam arti bahwa manusia yang meninggal pada hakikatnya masih tetap hidup di alam lain dan dengan cara yang tidak dapat diketahui sepenuhnya. Next. Hadis tentang kematian dan kehidupan setelah kematian di akhir. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia telah tinggalkan, warisan. Dan janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sakur. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal, mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Apakah kami perlu berdiri?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menjawab, "Ya berdirilah.
Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayatnya, tetapi menghormati yang menurut nyawa-nyawanya. Hadis riwayat Ahmad. Next. Kematian itu indah atau mengerikan? Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan, seorang mukmin saat menjelang kematiannya akan didatangi oleh malaikat sambil menyampaikan dan memperlihatkan kepada apa yang bakal dialami setelah kematian. Ketika itu tidak ada yang lebih disenanginya kecuali bertemu dengan Tuhan atau mati. Berbeda halnya dengan orang kafir yang juga diperlihatkan kepadanya apa yang bakal dihadapinya, dan ketika itu tidak ada sesuatu yang lebih dibencinya daripada bertemu dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Ini ya, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan boleh dikirim via chat. Tapi mohon maaf untuk waktu Zoom meetingnya tinggal 3 menit nih Pak. Biar ngomong semua gimana sih? Di via chat aja ya yang bertanya. Mungkin kalau tidak sempat bertanya di via chat kelompok 3 aja, nanti dilampirkan di kelompok di makalahnya. Jadi silakan ditutup moderator. Muhammad Ramadan, silakan ditutup. Udah. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di close aja deh langsung deh. Buset, mau nanya malah di close. Iya, Ramadan parah banget. Orang mau nanya. Iya, Kur. Enggak apa-apa, Run. Tanya di grup aja. Itu reknya dimatiin aja.
Pertanyaan via chat aja nanti. berapa menit lagi? Ini Raja udah habis itu sih.